Mendikbud telah memaparkan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas menjadi angin segar bagi pendidik, tenaga kependidikan, orang tua maupun para siswa yang sudah merindukan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah. PTM terbatas hanya bisa dilakukan oleh sekolah jika sudah memenuhi beberapa kriteria seperti telah melaksanakan vaksinasi bagi para guru dan tenaga kependidikannya, mendapat izin dari orang tua murid, dan memenuhi daftar periksa fasilitas kesehatan yang standarnya sudah diatur oleh pemerintah. PTM disarankan berlangsung 3 hingga 4 jam sehari dengan prioritas topik pembelajaran yang tidak dapat diajarkan optimal secara daring. Jumlah siswa yang diizinkan juga hanya 50% dari total keseluruhan, yang artinya kombinasi metode daring dalam jaringan dan luring luar jaringan akan menjadi tidak terelakkan. Pemerintah pusat dan daerah juga akan bersinergi melakukan pengawasan agar proses pembelajaran berlangsung aman bagi seluruh pihak. Pakar pendidikan Sutaningrat Puspadewi menyampaikan jika dilihat dari pengaturan rasio 50-50 dalam pelaksanaan PTM ini, maka dapat dipastikan sekolah akan menjalani metode pembelajaran yang dikenal sebagai blended learning atau hybrid learning. Sebuah metode yang menggabungkan pembelajaran tatap muka PTM bagi 50% siswa yang belajar di sekolah dan pembelajaran jarak jauh PJJ bagi 50% siswa yang belajar di rumah. Hal yang unik dari situasi pandemi ini adalah hybrid learning yang berlangsung secara bersamaan antara siswa yang sedang berada di sekolah dan di rumah. Hal ini memunculkan tantangan tersendiri. Paling tidak ada 3 tantangan yang harus dimitigasi oleh pihak sekolah dalam merespons kebijakan PTM terbatas. Pertama, keamanan seluruh pemangku kepentingan. Protokol kesehatan prokes seharusnya tidak lagi menjadi kewajiban, tetapi kebutuhan dan budaya untuk menciptakan rasa aman bagi seluruh pihak. Kedua, tata kelola dan tata laksana di tingkat sekolah. Pimpinan sekolah harus melakukan kalkulasi dengan cermat pada beban kerja guru serta tenaga kependidikan di sekolahnya agar jangan sampai terjadi lelah serta stres akibat kelebihan beban kerja. Hal yang sama juga berlaku untuk beban belajar bagi para siswa. Ketiga, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan PTM. Asesmen terhadap kapasitas sekolah penting dilakukan. Inilah yang menyebabkan pelaksanaan sistem serta penerapan teknologi di tiap sekolah tidak akan pernah sama, karena kemampuan serta kebutuhan tiap sekolah amat beragam. Bali Pos melaporkan.